royalti sesuai dengan perhitungannya. Nah, apakah mungkin kan saat ini juga kan sudah ada keterbukaan informasi gitu. Apakah ada ke arah sana misalnya untuk maksudnya untuk dihitung-hitungannya secara detail setiap. Jadi kalau kayak di Mahkamah Agung itu kan kalau ada direktori putusan misalnya seperti kalau ada putusan sebuah pidana, sebuah perkara sudah diputuskan, kan ada direktori putusannya gitu. Di Mahkamah Agung misalnya kan di situsnya Mahkamah Agung. Apakah mungkin suatu saat nanti akan ada arah ke arah sana gitu bahwa semua perhitungan royalti yang dikeluarkan yang dibayarkan kepada musisi itu akan ada satu situs yang bisa diakses oleh publik. Karena kan ini jatuhnya kan bisa jadi fitnah yang tanda kutip ya, fitnah yang bisa saja ini ada seperti Mas Adi bilang bahwa salah kirim gitu kan, tapi dibacanya berbeda gitu kan menimbulkan fitnah gitu loh. Nah, apakah bisa nantinya akan ada sebuah direktori khusus yang akan mendetailkan gitu, semua orang bisa akses. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih. Satu lagi tadi dari ini ya, silakan. Dengan satu itu Mas bukan Dedi. Dedi ya Mas Dedi, oke silakan. Ini sedikit nih, tadi kan ada juga apa namanya, tapi sistem di Korea itu WAMI kan lebih bagus gitu. Nah, apa sih yang kurang dari WAMI di Indonesia ini gitu sampai akhirnya memperbaiki diri sama seperti selevel dengan yang di Korea itu gitu. Apa artinya kan untuk menutupi ini kira-kira yang kurang tuh di sini apanya, di bagian apanya gitu. Tapi kan sekarang ada masalah juga dengan apa namanya, hari rasu dan segala macamnya, mungkin itu baru satu kasus saja, mungkin ada juga yang lain-lainnya gitu yang jadi masukan nanti juga untuk kami sendiri gitu. Terus kedua ada Kementerian Hukum itu akan berencana melakukan audit ke LKM, LNK. Nah, kira-kira kami sendiri siap nggak dengan rencana itu? Ya, ada pertanyaan, orang yang tidak ada pertanyaan jadi 4 atau 5 ya. Dari Mbak Cika itu soal ada beberapa musisi yang menyatakan membebaskan royalti ya, dan juga tambahan pertanyaannya untuk Mas Adi. Sebenarnya secara personal berteman nggak sih sama kawan kita itu gitu ya Mbak Cika ya. Kemudian Mas Heri, ada musisi yang bilang nggak dapat royalti sesuai dengan laporan. Apa ada ke arah sana untuk dijelaskan secara detail, misalnya ada direktur yang bisa diakses gitu kan. Dan yang ketiga dari Mas Teddy, di Korea itu kami udah perform dengan lebih baik sistem dan segala macamnya. Apa yang kurang untuk perbaikan ke depan dan juga seberapa siap sih kami untuk diaudit oleh pemerintah dalam hal ini hukum, karena kemarin sudah ada statement dari Pak Menteri ya untuk audit kami. Silakan Mas Adi. Yang pertama soal ada beberapa musisi yang menyatakan akan membebaskan royalti. Posisi WAMI ya sebenarnya menjalankan tupoksi kami aja ya. Jadi tupoksi kami itu dalam hierarki tata kelola ini ada LNKN yang diberi kewenangan oleh negara melalui pasal 89 untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan, itu di pasal 89. Nah, jadi sebenarnya berhak yang punya, dan apalagi sudah diterjemahkan lewat PP 56 dan terakhir adalah Permen yang terakhir iya, yang baru. Artinya itu memperkuat bahwa LMKN lain mengelola, LMKN lain punya kewenangan. Jadi kemarin ini kami posisinya adalah sebagai petugasnya. Istilahnya waktu itu adalah pelaksana harian. Jadi kami melakukan sesuai tupoksi kami aja. Jadi ada teman yang bilang begini, ada yang bilang begini, itu bukan tupoksi kami.
Dan kami pun juga paham bahwa LMKN sekarang komisioner yang baru, ada permen baru. Jadi kita lihat lagi tupoksi kami seperti apa. Karena prinsipnya WAMI itu bukan taat kemana-mana, tapi taat kepada aturan main. Taat sama pemerintah pasti. Aturan mainnya seperti apa, ya artinya kami taat sama peraturan. Itu aja kami, kuncinya di situ aja. Jadi ya kan teman-teman ada yang bilang gini, ya sekarang tugasnya kami seperti apa? Tugasnya kami adalah sebagai pelaksana harian atau tugasnya LMKN untuk mengkolek segala macam, terus masuk ke uangnya ke rekening LMKN. Ya udah itu dulu kan kami lakukan. Jadi kalau ditanya komentarnya, ya kami nggak terlalu ingin berkomentar tentang situasi seperti itu ya teman-teman. Kami cuma fokus aja bagaimana pengelolaan royalti jadi lebih baik. Itu. Kalau kenal teman ya saya kenal dan dia juga kenal saya. Jadi ya namanya sesama musisi temannya gitu. Tapi saya saya selalu coba gini. Ini semuanya adalah, kalau saya positive thinking aja semuanya. Ini adalah perhatian-perhatian dari semua masyarakat, dari teman-teman. Tapi saya selain musisi, tapi posisi saya sekarang adalah sebagai pimpinan. Makanya saya klarifikasi. Gitu. Sebagai teman, ya ceritanya lain. Ya kan, ini posisinya sebagai pimpinan di sini. Saya harus clearkan semuanya. Ya, itu. Oke. Mas, berarti udah ada bersurat nggak Mas WAMI secara organisasi ke Mas Ari Lasso untuk menjelaskan? Oh sudah. Kalau secara organisasi kan kita sudah langsung jawab, ya kan, langsung apa soalnya itu saya tanda tangan kok. Pertanyaan kedua tadi, apa ada perbaikan alasan supaya kita bisa jadi kayak nilai itu? Oh, dari siapa? Dari Mas. Ini ya? Dari Mas Heri, dari Mas. Iya. Mas Heri ya. Saya direktori ada apa? Oh, direktori. Iya. Apakah bisa ada direktori yang bisa diakses oleh data publik? itu kita kan pelajari tentang ini ya, ada kerahasiaan data ya. Jadi teman-teman, kita terus terang kemarin itu ingin memamerkan, ngasih tahu distribusi itu berapa. Makanya itu kita minta izin sama orang-orang, sama teman-teman yang ngasih izin tuh TMLI ngasih izin. Makanya waktu itu kita berani mempublish bahwa TMLI terima uang 500 juta, ya kan, di diskusi pertama, ya kan. Habis itu di diskusi kedua 200-an juta. Jadi kita sangat hati-hati dengan ini. Kita nggak mau kasih tahu ini terima. Kita minta izin, saya bilang minta izin semuanya. Ada yang nggak ngasih, ya kita nggak publish. Jadi karena apa? Ada aturan itu, kita terikat sama itu. Jadi kalau aturan seperti itu, kita senang banget bisa ngasih tahu aturan distribusi kita sudah berapa, per orang ini seperti apa, senang banget kita gitu. Tapi kita belum boleh. Ya kan, itu hal yang data pribadi. Ini aja tadi untuk menyampaikan, ini sering kita ngomong AL itu Udah. dapat. Tapi kan saya nggak mau. Kita kelepasan lagi. Kita gini, ini kami terikat profesionalisme di sini. Tapi gimana berusaha untuk nerangin. Gitu. Oke. Gitu ya, Mas Heri. Nah ini dari Mas Teddy, kementerian mau bilang mau audit, ini mau audit. Siapa yang audit sih? Oh iya, tadi juga sebelum ditanya juga kan saya juga udah bilang tadi ya, ini sebagai salah satu istilahnya poin dari kami gitu, bahwa kami sudah diaudit secara berkala, tapi kami siap aja karena memang ya nggak apa-apa. Ya kalau memang harus diaudit ya diaudit, tanpa harus disuruh aja kita juga waktu itu ya, karena apa, kita secara berkala diaudit, pasti itu diaudit. Nah kalau juga mau diaudit lagi ya sok aja, ayo aja gitu.
Tapi kan kita makanya gitu, ayo nih tahu habis diauditnya ada yang minta diaudit lagi nih, ada yang minta ngambil lawan cara kerjanya kita kan. Tapi poinnya adalah bahwa kami no issue ya, maksudnya untuk diaudit atau segala macam no issue sama sekali. Cukup benar ya Mas Dedi ya. Ada satu lagi nih, gimana supaya kami itu kayak yang di Korea teknologinya segala macam. Yang kurang apa gitu di Indonesia Mas? Hah? Iya, yang kurang apa? Perbaikan Yang kurang perbaikan ke depan itu apa gitu? ya, ini yang paling suka budayanya dulu. Tapi oke, gini ya, ini contohnya aja ya. Wami ini staffnya 60-an, Komka itu mungkin 400-an kali ya. 400 orang. Ya kita nggak mungkin langsung begitu. Ini dari ini aja ya, maksudnya organisasinya aja. Jasa itu 600 orang di Jepang. Jadi pengelolaan ini memang membutuhkan tenaga. Nah, kita bertahap, makanya kan saya 2 tahun ini sudah dari 30-an menjadi 60-an orang. Waktu saya baru masuk di sini, saya begitu dipercaya itu 35 kalau nggak salah, 35. Wah, ini kalau kita segini nggak bisa kita. Harus investasi ke orang. Distribusi saya lihat itu orang, aduh gila ngerjain ini. Indonesia udah begini habis itu, ini kapan kita mau ini? Tambah waktu itu 10, 15 ya, 15 tambah. Karena memang nggak bisa gitu. Ini satu hal yang kompleks yang harus dijalankan benar-benar secara serius. Jadi nggak bisa cuma orang distribusi 3 orang gitu pakai habis. Saya kan datang ke Komka gitu. Gila. Tapi kita terus belajar apalagi sama mereka. Waktu itu saya ya kita benar-benar diundang sama sana. Saya presiden direkturnya datang. Padahal waktu itu workshopnya bukan untuk presiden direktur, untuk licensing. Saya bilang saya mau ikut workshop. Datang ya, sama mereka nerangin gini kendalanya seperti apa segala macam. Oke. Karena terus terang saya dulu juga jadi komisioner LMKN, saya benar-benar Indonesia mestinya royalti itu bisa diandalkan. Jadi kalau ditanya, ya itulah skalanya dia udah beda gitu. Jadi kenapa? Ya udah kita sedang menuju sana pelan-pelan semuanya. Ada hal-hal yang ini kita masih nambah orang, nanti kalau nambah orang biaya operasionalnya juga tambah gede, apakah ini kan itu kan banyak. Tapi kita harus tambah. Kan kita juga nggak boleh harus OPEX kita jadi tinggi segala macam, nggak bisa juga gitu. Tapi saya percaya kita akan nyampe. Ini 2 tahun nanti kita udah nambah 30 orang ya. Udah hampir 2 kali lipat dari itu. Karena kalau dengan kita cara berpikir kita bahwa royalti itu segini-segini, ya pasti segitu-segitu aja kita. Nah, kami bersyukur bahwa pemerintah benar-benar memberikan perhatian lebih. Dan masyarakat juga. Jadi kalau saya lihat bahwa ini oke, memang kita sedang riuh apa segala macam, tapi ini ada sebuah perhatian pemerintah merhatiin apa segala macam. Nah di sini kami percaya bahwa orang akan bisa memahami untuk bisa menghargai. Jadi mimpi bahwa kita akan bisa sampai ke sana, saya yakin. Dan progres kita sudah kelihatan kok. Sekarang kita sudah punya yang namanya atlas database kita udah golden apa segala macam, ya kan. Tim kita, teman-teman, Pak Seno ini adalah orang dari bukan di luar musik, bukan orang musik. Kenapa waktu itu saya minta dia? Dia adalah orang dengan backgroundnya perbankan.